Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin mukarramin para alim ulama yang dimuliakan Allah, khususipun dumateng Romo Kiai Haji Toha Ja'far, wabil khusus dumateng ma'a ahli baiti, wabil khusus dumateng Kiai Haji Abidul Zuhri LC ma'a ahli baiti. Ingkang kita hormati dumateng ibunya Siti Asia, ingkang kita hormati dumateng ibunya Siti Syariah, ingkang kita hormati dumateng Ibu Nawaroh selaku ketua ranting YPR beserta pengurusnya, sedanten Jamiyah Ummahatul Hifadiyah ranting, khususnya ranting YPR, lan betugas penalih dumateng adik-adik santriwan-santriwati yang baru ataupun yang sudah lama terpilih. Mugi-mugi dalam menimba ilmu selalu bersemangat dan merasa termotivasi. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga kula lan panjenengan sami saged berkumpul bermuajahah di acara yang penuh barokah ini, yaitu acara Harlah Ummahatul Hifadiyah yang ke-22. Dengan begitu, karena kita diberi kesempatan yang sangat luar biasa ini, marilah kita bersama untuk mengucapkan kalimat syukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya telah beliau. Ibu-ibu, hadirin semuanya, rahmatullah. Saat ini alhamdulillah bertepatan di hari Selasa, yaitu bertepatan pada tanggal 9 Muharram. 9 atau 10? Gen 9 deh. Wonten sing 9, wonten sing 10. Nah, segala kali wujudnya anu deh bumi. Kalau bumi bertepatan di 9 Asyura Muharram atau 10, boleh saja 10 Muharram, yaitu tanggal yang sangat penuh barokah, penuh keutamaan, dan diharuskan Harlah umri, hari lahir umri. Sebenarnya kenapa kok diletakkan di 9 Muharram dan bertepatan di hari ini? Sebenarnya Nikon itu lahir pertama umri, kalau Nikon itu alhamdulillah diderekake napa niku Rapimnas, termasuk Bu Syariah Istiqomah niku Rapimnas umri pada tanggal 24 Desember 2022. Catatan saya masih ada bahwasannya ada dari pendapat beliau-beliau yang sudah sepuh di sana yang bergelut di keumrian. Umri Ummahatul Hifadiyah, umri niku lahir pada 2 Februari 1997. Jadi sampai saat ini sudah
nama pada waktu dulu. Kalau sekarang Ummahatul Rifaiyah. Lalu kenapa kok tidak ditempatkan di tanggal tersebut dan lain-lain sebagainya? Itu karena terjadi perdebatan. Dan alhamdulillah setelah itu kemudian ada ketok di waktu di Silat Monas ditentukan bahwa hari lahir Umri itu bertepatan pada 9 Muharram, dikarenakan diambil dari tanggal lahirnya Syekh Ahmadir Rifai, Syekhuna Ahmadir Rifai yang lahirnya bertepatan 9 Muharram 1200 Hijriah atau 1786 Masehi, yaitu di desa Kemuran. Umri itu anak dari Rifaiyah, saya dari ngertos ya. Terus boten kok terus Umri piyambakan, boten duwe bapak niku boten. Awal pertama niku Rifaiyah. Setelah Rifaiyah nembe wonten dan terus kenapa kok ditempatkan? Supaya kita juga memperingati hari lahirnya, secara tidak langsung memperingati hari lahirnya Syekh Ahmadir Rifai. Artinya kita tidak melupakan jasa-jasa sampai di. Kenapa begitu? Karena apa? Karena perjuangan Syekh Ahmadir Rifai dari mulai kecil, lahiripun Syekh Ahmadir Rifai bapaknya sinten? Namine Muhammad Marhum bin Abi Suja. Beliau adalah seorang penghulu atau kodi pada zaman itu. Terus orang terpandang. Terus seorang pendiri. Iku kudune duwe jabatan sing tinggi atau dia harus terpandang. Kata-katanya itu ngoten. Kados Kanjeng Nabi Muhammad, beliau adalah seorang putra dari tokoh Quraisy. Terus beliau memang benar-benar begitu juga Syekh Ahmadir Rifai. Syekh Ahmadir Rifai juga keturunan orang-orang yang mulia. Kakeknya adalah Kiai Haji Abu Suja alias Raden Sucowijoyo. Beliau itu keturunan darah biru, keturunan kerajaan, keturunan ningrat. Mulia tidak? Berarti dia termasuk pangeran. Pada saat dulu kan posisi darah biru kan kalau kan tinggi ya. Orang kayak saya paling kalau itu partner itu dia tinggi. Itu di mana makam Rifai berada. Kemudian di usia 6 tahun ini kita cerita mengenai Syekh Ahmadir Rifai. Kenapa harus diceritakan? Karena jika kita tidak mengenal sang pendiri, maka kita tidak akan tahu bagaimana jeripayah beliau ketika memperjuangkan kerifaian atau keislaman. Ahli sunnah di usia 6 tahun ayah beliau meninggal. Niki hampir sama kalian Rasulullah. Di usia 6 tahun ayah beliau meninggal. Kalau di usia 6 tahun Rasulullah sudah meninggal. Ibu yang punya beliau menjadi yatim piatu. Itu Rasulullah. Kalau Syekh Ahmadir Rifai beliau baru yatim. Setelah itu ketika meninggalnya bapak Syekh Ahmadir Rifai, kemudian Syekh Ahmadir Rifai diasuh oleh Kiai As'ari, yaitu ipare bapake Mbah Rifai,
yang mana Kiai Asy'ari itu juga memiliki pondok. Dan nanti mau sejarah kerifaian, kasih buat kerifaian. Itu, dan itu nek kalau nanti mau, itu wonten serius bahwa Syekh Ahmad Rifai itu kan biasanya kan diasuh Kiai Asy'ari. Karena beliau Kiai Asy'ari itu memiliki pondok, Syekh Ahmad Rifai itu yo nek teng pondok itu yo mau ngaji tok, tilem teng mriku mboten masih jarang sekali. Pada suatu hari Syekh Ahmad Rifai tilem teng pondok. Kemudian Kiai Asy'ari pada waktu itu tengah malam 14 menit dia terima betul-betul lampu wonten uplek untuk wayang kulit dipakai ini ya ben anglar kemudian. Lalu itu pelapah apa jenenge mirsani santri-santri ini. Lah tapi tiba-tiba di tengah santri-santrinya itu ada salah satu santri yang mencorong, dia sampai ujung langit kok mencorong cahayanya supaya mencorong banget. Saking penasaran nih perkara raine kurang ketok, terus sarunge Syekh Ahmad Rifai santri tersebut itu disuwek. Ya dia ada yang mengatakan kala ini, ada yang mengatakan disuwek. Jadi kalau disuwek nanti kala ini mungkin nggak nangis, disuwek nangis. Dan terus bosan ketengan esok tani kan gue ger pesantren itu gue ger ono sing nangis ini terus tenang saestu Kiai Asy'ari apa jeneng Mersani marani dari kita tersebut tenang ini mesti santri sing tenang ternyata saya ambil Rifa Rasulullah Muhammad hadir ya. Nah, sesak menika Syekh Asy'ari membuat kesimpulan bahwasanya Syekh Ahmad Rifai itu adalah akan menjadi orang yang besar yang memimpin di Jawa. Setelah dewasa, kemudian Syekh Ahmad Rifai menikah dengan bunga desa di kala itu, yaitu dengan kumpul umroh. Nah, itu. Kemudian kumpul umroh inilah yang kemudian dikopi menjadi umroh rifaiyah. Kala itu, saat ini membuat umroh rifaiyah. Ben itu nanti umroh rifaiyah sampai tahun kita tuh umroh rifaiyah 2018. Lah umroh rifaiyah itu sampai diambil dari nama istri pun Syekh Ahmad Rifai. Kemudian setelah itu Syekh Ahmad Rifai pada usia 30 tahun beliau melaksanakan haji di Makkah. Wong melaksanakan haji di Makkah di kala itu memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun. Dan terus pamit kalau garwane itu ya suwi sak suwi-suwine. Beliau terbang ke Makkah, berlayar ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi setelah ibadah haji beliau kemudian malah boten langsung melanjutkan untuk menggolek-golek ilmu tentang Makkah selama 8 tahun. Dan itu nopo boten. Dan dengan adik-adik ini nembe 9 tahun saat ini berapa? 12 tahun ya. Waktu yang masih belum lama. Syekh Rifai itu hampir seumur hidup golek ilmu. Nah itu ceritanya. Selama 8 tahun menuntut ilmu di Makkah, beliau berguru kepada Syekh Utsman, kemudian Syekh Al-Faqih Muhammad bin Abdul Aziz, kemudian kepada Syekh Abdul Rahman, kemudian Syekh Isa Al-Barawi. Itu guru
beliau yang ada di Makkah. Setelah 8 tahun di Makkah, beliau bergeser lagi mencari ilmu kurang tempat itu selama Mesir. Melalui Mesir oleh Makkah itu cedak deh. Ke Mesir, beliau mencari ilmu ke Mesir selama 12 tahun. Kali anak nganti 12 tahun yang jadinya ditinggal terus menggolek ilmu, ngoten niku terus sampe nggih. Kawin nae, Bu. Rolas tambah 8 itu. Cara mati anak siji terus mutu ya anaknya. Itu 20 tahun. Golek ilmu selama 20 tahun. Ibu-ibu negara bau ngeri. Di antara guru beliau adalah Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri yang merupakan pengarang kitab Bajuri, yaitu yang mensyarahi kitab apa? Fathul Qorib. Setelah dari Mesir, beliau singgah kembali ke Makkah. Beliau badhe wangsul. Lah tapi karena badhe wangsul niku mungkin beliau suwan-suwan dulu ke kalian masyayikh pun ingkang wonten Makkah. Setelah wonten Makkah, beliau kepanggih kalih napa jenenge santri saking Indonesia. Di antaranya adalah Syekh Nawawi dari Banten, terus kemudian Syekh Khalil dari Bangkalan. Berarti keberadaan Syekh Ahmad Rifai itu benar-benar teragung karena beliau setara dengan Syekh Nawawi Al-Bangkali, kemudian Syekh Khalil dan Khalil Bangkalan. Terus Kiai Khalil mengarang kitab bab tasawuf bagi tugas dari kami di ngoten. Tapi alhamdulillah Syekh Ahmad Rifai malah lebih dari itu. Beliau mengarang kitab yang membahas mengenai usul fikih tasawuf lebih luas. Dan mau pulang ke Jawa. Setelah sampai Jawa, mereka melaksanakan dakwahnya. Jadi proses perjuangannya Syekh Ahmad Rifai. Tahun 1840 beliau dipenjarakan di Kendal dan dipindahkan ke Semarang. Ini setelah beliau ke Jawa, beliau berdakwah dan beliau dengan tegasnya membuat argumen dan juga memperjuangkan syariat amar ma'ruf wa nahi munkar, sehingga banyak sekali orang-orang yang berpangkat tinggi itu tersindir. Jenenge amar ma'ruf kan mesti nek Syekh Ahmad Rifai dengan kesan kita Syekh Ahmad Rifai kan keras sekali ya. Nah, yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Wong sing mboten nampa ya wis rasane jalan pas wayang niku tanpa pas wong colong di samping kiri, di samping anu wis bobolan balikan kalimat. Dia dan diselingi dengan kepentingan itu untuk itu terus dianggap beliau pemerintah di Kendal itu mengadu domba seolah-olah musek supaya Syekh Ahmad Rifai itu dipenjara, diasingkan. Saya itu terus musek dengan beberapa proses beliau awitannya ditolak karo pemerintah ini karena yang dikasuskan itu Syekh Ahmad Rifai kurang pas, kata ditolak. Kemudian terus pada tahun 1848 terus kemudian Syekh Ahmad Rifai diasingkan di Batam. Ketika di Batam, beliau malah justru mengarang sebanyak 65 kitab. Luar biasa betul. Wong nek lagi di pojok-pojok mau biasanya malah ngeluh, gitu. Tapi Syekh Ahmad Rifai boten. Beliau malah tambah semangat, tambah ngarang kitab nyojono kitabe Saidah Limo. Luar biasa. Subhanallah. Wali tenan saya itu.
wali, dan sembarangan orang. Setelah itu pada tahun 1848 lagi, karena beliau belum terus diasingkan jaga kitab sih. Yo mesti ini mau gimana jadi pesantren sih, kawin jadi anak sih. Terus jiwa malah tambah tinggi. Beliau cara ngomong, tingkatan beliau tambah tinggi. Pemerintah setempat yang ada di Batam tersebut, niku pemerintah yang ada di sana, niku membuat keisuan lagi, kuagel meneh. Iya iki, kok malah ini senengannya nyamar ini gawe acara ini dari rantok, apa gawe gamelan orang tok, apa gawe wayang orang tok, saling ngomong. Apa apa jenenge acara napa niku sedekah bumi nekakno wayang dadi orang tok gara-gara ma'rufe. Dadi ku sak ngoten. Iku kan kaitannya dengan pemerintah nggih. Terus setelah itu sak-asek termasuk Batam, pemerintah Batam sampai Pekalongan, tetangga. Kemudian dilaporkan ke gubernur Belanda yang ada di Jakarta, yang pada saat itu adalah Batavia, yang dulunya itu dipimpin oleh Gubernur Daimir van Vliet. Niku awal ditolak, tapi ketika 18 tahun 1855 Syekh Ahmad Rifai, kemudian 86 Syekh Ahmad Rifai kitab-kitabnya disita di antaranya kitab yang disita beliau adalah disita oleh pihak Belanda itu Riayat al-Himah, kemudian Husnul Mitola, kemudian Asnal Maqasid, Tabiyan al-Islah, Tasyrihat al-Muqtaj, dan beberapa kitab yang lain. Karena apa? Karena bentuk dakwahnya Syekh Ahmad Rifai itu melalui kitabnya. Jangan kitabnya taroju yang mudah dipahami masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. Itu adalah sekilas dari Syekh Ahmad Rifai. Nah, itu adalah sekelumit daripada cerita dari Syekhina Syekh Ahmad Rifai, yang mana hari lahirnya bertepatan dengan hari umri, yang dulunya umri adalah kepanjangan apa? Umroh Rifai, dan sekarang menjadi Ummahatul Rifai. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta
anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ma syaa Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma dfa' 'anna al-bala'a wal bala' wal waba' wal baghsha wal munkar was-suyuf wal mukhtalifat wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina khassah wa min buldani muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma qawwi umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa wasi' arzaqana wa ila khairi qalbana wa 'an syarri ba'dana wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma balighna Makkah wal Madinah bi ziyarati haram sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yusran wa la usran alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah bi barakati yaumil asyura ya Allah bi yaumil asyura yaumil asyura bi barakati hadrah sayyidina ummahatul rifayah bi barakati hari kelahiran Sayyidina Haji Ahmad Rifai. Allahumma ya Allah, semoga jamaah yang hadir menikah jamaah Ummatul Rifayah dipun mudahake ziarah Makkah Madinah, dipun mudahake ziarah Makkah Madinah, dipun mudahake ziarah Madinah, mudah dengan fasilitasi bagi mudahkan pada kabari kemurahan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jabaitil ahram wa isyaratu qadri nabi alaihi wassalatu wassalam dengan takdir pun panjenengan ya Allah mugi-mugi jamaah Ummahatul Rifayah panjenengan mudahaken takdirkan berangkat haji sedaya ya Allah bismillah syafaati Rasulillah. Allahumma arina haqqa haqqa wa rizqna ittiba'ah wa arina al-batila batila wa rizqna ijtinabah. Hasbunallah bersamaku hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'man nasir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.